Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Bangkit TV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita berada di Pondok Pesantren Al Furqon, bertempat di Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya sudah bersama Kiai Haji Irfan Halimi. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al Furqon Sanden, Bantul. Kabarnya sehat, Yai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, Yai, menyambut konferensi wilayah PWNU DIY yang insya Allah besok dilaksanakan hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022. Kami ingin sedikit mengupas tentang Pondok Pesantren Al Furqon ini, Kiai. Nggih, mungkin bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al Furqon ini, Kiai? Nggih. Matur nuwun. Dan untuk terkait dengan sejarah pesantren Al Furqon memang tidak bisa kita lepaskan dari peran Allah yarham Kiai Haji Aziz Umar yang kebetulan Bapak nggih. Beliau sekitar tahun 69 sampai tahun 70-an awal itu sudah sering berdakwah di daerah Sanden. Kemudian berinteraksi, dan setiap kali berdakwah itu mampir di sini, di tempatnya simbah dari ibu ini. Dan di tahun 74 akhirnya ini menikah Bapak dengan ibu ini. Mungkin wasilah itu ya. Nah, mulai tahun 74 itu kemudian beliau mengajar ngaji. Ya, pertama dari keluarga, dari istri, dari bersama ibu mertua, kemudian tetangga kanan kiri, yang kemudian itu meluas, kemudian banyak yang ikut mengaji, dan masih kalong waktu itu, belum ada yang mukim. Kemudian yang dulunya di Peringgitan atau di ruang tamu, kemudian membangun langgar di sebelah barat, di depan sebelah barat rumah ini, membangun langgar. Dan alhamdulillah itu bisa berjalan sampai berapa tahun, dan setiap tahun dikhatami, ada khataman setiap tahun, sehingga itu menarik masyarakat untuk mengaji ke Pak Aziz ini waktu itu. Nah, mulai dari situ kemudian berdirilah pada akhirnya ini Pondok Pesantren Al Furqon, yang kalau secara resmi dari Kementerian Agama ini tanggal 9 Januari tahun 1975. Ini sebagai hari lahir Pondok Pesantren Al Furqon, dan itu setiap tahun khataman itu sampai sekitar tahun 82, 83 itu yang ngaji di langgar sudah tidak muat lagi. Akhirnya bersama tokoh-tokoh masyarakat mendirikan masjid, karena di dusun ini belum ada masjid waktu itu, baru ada langgar itu, sehingga didirikan masjid dan semakin banyak yang mengaji, yang pada akhirnya mulai ada yang awalnya itu kalong, habis maghrib ngaji, terus menginap di sini, habis subuh pulang. Akhirnya kok terus mau mukim. Nah, akhirnya terus berkembang, ada godaan-godaan begitu, yang pada akhirnya bisa kita lihat sampai seperti sekarang ini. Secara singkat mungkin sejarah berdirinya pesantren seperti itu. Kalau aslinya sendiri Mbah Kiai Aziz Umar itu dari asli pun dari Serandaan. Di sebelah barat Sanden ini, di kalau Bantul ya pojok kilen, selatan dan paling kilen sebelum Kulon Progo, sebelum Kali Progo itu. Nggih, kemudian perkembangan Pondok Pesantren Al Furqon kan sangat pesat ini, Kiai. Mungkin visi misi dari Al Furqon sendiri apa, Kiai? Kalau visi Al Furqon ini jelas memberikan akses pendidikan dan keterampilan untuk semua masyarakat. Terus kita memang apa yang diajarkan oleh Bapak itu
nek ana bocah kepengen ngaji, kepengen mondok, aja nganti ditolak. Sehingga siapapun yang punya keinginan kerentek untuk ngaji, untuk mondok, untuk belajar, itu insya Allah pasti kita fasilitasi. Ya meskipun dalam perjalanannya ada yang tidak kerasan dan lain-lain, itu sudah persoalan lain, tetapi itu visi yang selalu kita pegang, putra-putra Bapak semua, karena untuk kepengasuhan ini kami bersama dengan kakak-kakak itu begitu. Nah, misi ini pun itu dalam memberikan fasilitasi pendidikan agama, pendidikan umum dan pendidikan keterampilan itu kita mendirikan yayasan Al-Furqon Santen. Kemudian di dalamnya ada lembaga-lembaga pendidikan, pondok pesantren, kemudian ditunjang dengan pendidikan formal yang kemudian didirikan. Mulai dari waktu itu di tahun 80-an itu kita panti asuhan dulu untuk membantu anak-anak yang punya keinginan untuk ngaji. Bahkan waktu itu awalnya siapapun anak-anak di sekitar sini dibantu, tapi ketika kemudian harus ada prioritas, ini yang ngaji ini yang anak-anak dibantu. Kemudian tahun 99 itu Yayasan Al-Furqon bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan, waktu itu masih yayasan atau Lembaga Pendidikan Ma'arif Kabupaten Bantul, ini mendirikan Madrasah Tsanawiyah Al-Furqon, yaitu tahun 99-2000, tahun ajaran 99-2000 itu mulai menerima siswa, dan ini diintegrasikan dengan pesantren. Jadi meskipun masih memfasilitasi juga yang laju, yang dari luar kepengen sekolah saja, sehingga perkembangannya ketika Bapak itu menjadi kepala madrasah, itu dimasukkanlah mata pelajaran kepesantrenan di Tsanawiyah, sehingga bagi yang laju juga bisa mendapatkan mata pelajaran kepesantrenan seperti Qiraatul Kutub, Nahwu, Shorof, itu dimasukkan ke madrasah. Nah, kemudian di tahun 2008 itu Yayasan Al-Furqon mendirikan SMK IT Al-Furqon dengan 3 jurusan. Yang pertama itu Tata Boga, awalnya berjalan 2 tahun, kemudian tahun ketiga itu menambah TSM waktu itu, yang sekarang TBSM itu otomotif, kendaraan ringan. Kemudian yang terakhir tahun kelima itu menambah jurusan Tata Busana. Nah, itu sebagai landasan keterampilan untuk santri-santri yang di sini. Sesuai dengan visi dan misinya. Ya. Kemudian berkembangnya yang luar biasa ini tentu banyak prestasi yang telah diraih atau dicapai oleh Al-Furqon. Mungkin Pak Kiai Irfan bisa membagikan kepada kita semua prestasi-prestasi Al-Furqon, mungkin kiprah-kiprah dari alumni dari Al-Furqon ini. Alhamdulillah untuk alumni menika ya sangat saya rasakan itu adalah untuk kaitanipun dengan pembentengan keaswajaan. Ini dulu memang Bapak itu sangat memperhatikan hal itu, sehingga selalu ditanamkan kepada santri-santrinya yang secara usia mungkin di atas saya, yang waktu itu mengaji dengan Bapak itu di atas saya. Dan hari ini saya melihat kiprah alumni yang dulu menjadi santrinya Bapak itu di tempat tinggalnya masing-masing ini luar biasa, karena banyak sekali yang kemudian menjadi kaum rois, kemudian ada yang menjadi dukuh. Artinya ini betul-betul di tingkat bawah ini sangat bisa mewarnai di masyarakat. Di samping dia ada juga yang kemudian menjadi guru, itu banyak, yang ASN dan lain-lain itu juga banyak. Nah, kalau yang akhir-akhir, karena ada perkembangan yang unik, artinya kalau dulu yang mengaji itu usianya sudah dewasa dengan Bapak itu, ketika
didirikan sekolah formal MTS, ini kemudian santri Al-Furqon ini usianya menurun, jadi seusia MTS, sehingga lebih ke anak-anak, baru ada SMK itu agak besar lagi. Nah kalau itu ya prestasinya di prestasi akademik, di prestasi non akademik, misalnya pencaksilat kita pernah juara 3 Pospenas ketika waktu itu menterinya Pak siapa yang jadi sebelumnya Pak Andi Malarangeng itu, Adiaksa Daul, itu menterinya itu. Kemudian kalau untuk prestasi di bidang keagamaan, insya Allah untuk kecamatan, Santen, Kabupaten Bantul ini kita untuk lomba MTQ pelajar, MTQ umum ini selalu mengirimkan delegasi dan sering sekali mendapatkan prestasi di sana. Bisa mewarnai. Insya Allah. Kemudian langkah-langkah ke depan atau harapan ke depan yang ingin diraih oleh Al-Furqon ini apa? Kalau dari kami di Dewan Pengasuh, ini yang pertama tentu kita selalu meningkatkan pelayanan pendidikan, yaitu yang secara internal kami yang kami usahakan. Administratif itu kita perbaiki sistemnya. Kemudian dari yang secara lebih besar, cita-cita kami tentu Al-Furqon bisa menjadi lembaga pendidikan keagamaan dan kemasyarakatan yang paripurna, artinya bisa terpadu mulai dari tingkat usia dini sampai ke harapannya perguruan tinggi. Tetapi ini step by step, insya Allah, dan mohon doa restunya nanti di tahun-tahun yang akan datang kita bisa mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan itu sehingga keterpaduan itu bisa diraih sesuai dengan harapan kami gitu. Mungkin terakhir Kiai, pesan untuk adik-adik, mungkin sahabat-sahabat pemirsa semua, pemirsa Bangkit TV dimanapun berada, pesan jenengan sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqon bagaimana Kiai? Untuk para pemirsa Bangkit TV dan khususnya adik-adik semuanya, tentu jangan kendor untuk belajar, karena keluasan ilmu dan keluasan cara pandang kita dalam menyikapi berbagai persoalan itu sangat penting hari ini. Kita tidak boleh terjebak pada pemahaman yang sempit karena hanya misalnya mengikuti satu pendapat saja, sehingga itu kemudian akan pada gilirannya ini akan menimbulkan potensi gesekan-gesekan di masyarakat. Sehingga mari untuk adik-adik semuanya jangan takut untuk belajar di pesantren, karena di sana adik-adik akan diberi bimbingan, bahkan tidak hanya secara keilmuan, tetapi juga bagaimana kemudian nantinya bermasyarakat, dan itu sangat penting bagaimana hidup di masyarakat nantinya itu di pesantren, karena ini miniatur masyarakat, karena di sana akan ketemu banyak orang, banyak santri yang dari berbagai latar belakang, sehingga toleransi, kemudian saling menghormati dan lain-lain. Termasuk kalau di Al-Furqon itu untuk yang putri itu kita ajari bagaimana memasak, karena pada saatnya kan yang putri-putri juga akan berkeluarga menjadi istri, yang putra juga bagaimana mengelola rumah tangga, itu juga kita ajarkan sebagai life skill yang nanti akan terus bisa digunakan ketika sudah berkeluarga begitu. Unik itu Kiai, kurikulum memasak itu mungkin belum banyak diterapkan di lembaga-lembaga lain, karena lebih fokus ke formal, padahal memasak itu memang penting seperti itu. Biasanya masak air dan mie. Baik, cekap Kiai, terima kasih atas waktunya. Sahabat-sahabat Bangkit TV dimanapun berada, demikian
tadi ngobrol santai wawancara kita bersama Bapak Kiai Haji Irfan Halimi, pengasuh Pondok Pesantren Al Furqon. Kepada sahabat-sahabat Bangkit TV dan yang memiliki putra-putri, memiliki saudara yang ingin memondokkan putra-putrinya, silahkan bisa datang langsung ke Pondok Pesantren Al Furqon yang berada di Sanden, Kabupaten Bantul ini. Insya Allah berkah, sahabat-sahabat semua bisa ngalap barokah dan mondok di pesantren Al Furqon. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.